mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Baik. Nah, adapun budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian, nah di sini ada nanti perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan dukungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan menerapkan strategi restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, Bapak Ibu, apakah ada istilah-istilah baru yang Bapak Ibu baru baca yang ada di depan sini? Istilah-istilah apa itu Bapak Ibu? Restitusi. Nah, ada restitusi. Nah, kemudian kita lanjut, sebentar kita akan pelajari apa saja mengenai restitusi itu. Nah, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan pula hukuman. Nah, lanjut di sini sebelum kita masuk nanti sana semakin spesifik kepada murid ya. Ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan juga kesenangan. Nah, jadi kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi kebutuhan hidup Bapak Ibu yang paling mendasar kira-kira dalam rumah ini apa? Setiap orang pasti berbeda, ya. Ada yang mungkin lebih mengutamakan kalau dari kasus anak-anak yang mengalami mungkin broken home, maka pasti kebutuhan hidup yang ingin paling didapatkan adalah kasih sayang. Sementara orang-orang atau siswa dari golongan mungkin yang sulit kehidupan ekonominya, maka yang dibutuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi setiap orang berbeda. Demikian juga kita orang dewasa. Nah, sekarang ada satu kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering membuka siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, mengapa Agus selalu meminta bekal temannya tadi? Bisa jadi Apa yang jajan. bisa jadi tidak mendapatkan uang jajan, apalagi ya bisa ya tidak mau bekal, berarti jadi siapa orang tuanya bekal. Nah, mari kita lihat, minta perhatian bisa jadi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani yang kalau kejadiannya sama seperti kita sebagai guru di sekolah, harusnya kita cari tahu dulu alasan Agus kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita harus panggil Agusnya dulu. Nah, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan hidupnya adalah bertahan hidup. Karena dia lapar, dia tidak punya cara lain selain meminta bekal dari temannya. Kemudian, apabila jawaban Agus karena dia senang, temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Yang dibutuhkan adalah rasa diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, kan ada tuh tipe anak seperti itu. Nah, jadi kebutuhannya adalah penguasaan, ya, jadi pengakuan atas kemampuannya menguasai teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dan bekal yang dibawa ibunya selalu sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebebasan, maka dia penuhi dengan cara meminta dari teman-temannya. Nah, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, ya, dia menikmati ekspresi temannya yang kesal karena dia bertanya,
Maka kebutuhan yang dipenuhi adalah kesenangan. Bisa jadi kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi di rumah. Maka semuanya dia dapatkan dengan cara memperlakukan tadi seperti itu teman-teman. Sampai di sini, bagaimana? Kita lanjut. Baik. Nah, ini dia. Berkaitan dengan tadi kebutuhan hidup. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Kita meyakini bahwa setiap perilaku manusia pasti ada dasarnya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, menurut Bapak Ibu, yang menjadi motivasi internal dari dalam diri seseorang itu yang nomor berapa? Nomor dua, untuk mendapatkan penghargaan. Ya, berarti motivasi yang muncul dari dalam diri. Tidak ada pengaruh dari luar. Yakin? Yakin? Motivasi mana? Ada mahasiswa mungkin mau memberikan pendapatnya. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya, tidak ada pengaruh dari luar. Kira-kira yang mana? Nomor 3. Ada yang pilih nomor 1? Tidak ada? Mari kita lihat. Nah, dari 1 dan 2 adalah motivasi eksternal. Karena ada iming-iming, maka dia berperilaku seperti ini. Ingat, setiap perilaku ada alasannya. Ya, jadi ini motivasi eksternal. Ada murid yang rajin datang ke sekolah karena takut dihukum. Ada murid yang datang ke sekolah dan rajin kerja PR karena mungkin gurunya selalu menghadiahi bintang bagi murid yang berprestasi seperti itu. Nah, jadi hati-hati, kelebihan memberikan ujian, penghargaan kepada anak juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena apabila sekali gurunya stop tidak memberikan penghargaan lagi, maka disitu putus semangatnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan. Nah, jadi motivasi yang pertama adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi murid yang rajin. Saya ingin menjadi murid tanpa ada ingin keluar, tanpa takut merasa dihukum. Maka itu adalah motivasi internal. Tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya? Hati-hati terlalu sering memberi hukuman, maka siswa juga akan mengerjakan tugas hanya karena takut hukuman, bukan karena sadar diri. Karena penghargaan yang selalu kita berikan, maka siswa juga motivasinya adalah penghargaan, bukan kesadaran dari dirinya. Sehingga ketika mereka berpindah ke jenjang SMP mungkin, yang tidak lagi ada reward and punishment, maka semangat untuk belajarnya rendah, karena tidak ada motivasi dari diri. Baik. Nah, di sini ada kasus lagi. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berusaha masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Wallace berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas sering beristirahat, Wallace akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Wallace. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Wallace selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat panas akhir dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan dengan saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa kira-kira? Ada iming-iming lagi. Tidak ada iming-iming. Artinya motivasi dari guru dan murid kelas 2 ini Gara-gara itu kan karena ada stiker. Berarti motivasinya adalah motivasi eksternal. Nah, ketika motivasi itu hilang, maka tidak ada lagi keinginan untuk berdisiplin seperti biasanya. Nah, jadi
Nah inilah jawaban tadi, pertanyaannya muncul belakangan. Oke, kita lanjut. Sekarang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, dasar dari keyakinan itu adalah peraturan. Perhatikan perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai keyakinan kelas di situ adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di situ ada keyakinan kelas atau kebajikan, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, itu adalah peraturan. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, itu adalah nilai keyakinan yang akan dicapai anak-anak. Dilarang melakukan kekerasan, nilai keyakinannya atau kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker, itu adalah keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu penting untuk membuat nilai keyakinan kelas ini. Kenapa? Karena kalau dia peraturan, biasanya peraturan itu sering dilanggar karena tidak memiliki nilai keyakinan. Anak-anak tidak tahu kenapa saya dilarang lari-lari di koridor. Apakah hanya semata karena ribut, tetapi di situ juga ada menghargai orang lain. Kalau kalian lari-lari di koridor, kelas yang masih belajar akan terganggu. Kamu kalau meminjam, nanti kembalikan ke tempatnya. Tahunya kenapa sekarang sering? Tapi karena tidak dijelaskan nilai keyakinan, maka bisa jadi anak-anak membaca. Ambil buku, udah di mana disimpan, di mana dia baca, sudah simpan tidak lagi dikembalikan ke tempatnya. Karena tidak diberitahu nilai keyakinan apa, berdisiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi penting untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Berikutnya, keyakinan kelas sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Boleh Bapak Ibu nanti menggunakan kertas stiker, ya, kertas balok, dibagikan pada siswa anak-anak kira-kira dalam kelas ini nilai keyakinan, berikan contoh, berikan ilustrasi sampai anak-anak menuliskannya, kemudian ditempel di depan. Nanti nilai keyakinan yang mirip-mirip disatukan, kemudian dibuat kesimpulannya. Inilah keyakinan kelas yang harus dibuat. Berdasarkan keyakinan kelas nanti, apabila ada masalah, kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Mari kita lanjut. Nah, di sini ada pembentukan paradigma teori kontrol. Di sini guru itu selalu berilusi, termasuk saya sendiri. Yang pertama, guru berilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya, selalu diberi pujian anak-anak, bagus nak, kamu sangat ini, jadi banjir pujian positif. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itulah yang mungkin tanpa sadar kita sebagai guru menerapkannya kepada anak-anak. Jadi ini adalah ilusi-ilusi yang harus dirubah. Nah, jadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, guru sebagai pembentuk. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini melihat jelas. Nah, nanti mari kita berefleksi tentang diri kita. Posisi kontrol guru manakah yang sering kita terapkan? Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memperlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu ikuti caranya. Nah, penghukum ini pasti ada gestur-gesturnya. Nah, jadi nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghadir. Kemudian nih ilustrasinya, bangun lagi,
pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kan bisa datang tepat waktu. Nah, tanyakan kepada diri Anda. Kalau dibalik ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat? Kadang-kadang bisa jadi murid terlambat bukan karena dia yang terlambat, tapi orang tuanya yang lambat mengantar, seperti itu. Kemudian hasilnya apa yang kita dapatkan? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya melampiaskan rasa marahnya tadi. Kemudian atau meja tulisnya ditusuk-tusuk karena ingin meluapkan rasa jengkelnya tadi karena dimarah oleh gurunya. Apalagi dimarah di depan umum seperti itu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, ya boleh silahkan dimenangkan. Karena apa? Menyimpan dendam saking jengkelnya dimarahkan. Nah, jadi bukunya yang kedua, penghukum adalah membuat rasa bersalah. Pada kasus ini biasanya guru akan bersuara lebih dulu. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bernyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya, ibu punya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk ya tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan lebih mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat merasa bersalah, gesturnya adalah nada suara memuas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, lebih lesu gurunya, maka anaknya akan semakin lesu di depannya, semakin duduk terlibat, semakin duduk merasa bersalah. Adi, pas ada murid yang Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana hasilnya? Bila murid ditegur dengan cara seperti ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengungkapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, tadi kita ini pasti, termasuk saya pribadi sebelum menerima materi ini, bahwa saya adalah sepertinya lebih sering dulu membuat rasa bersalah. Jadi kalau ada masalah, saya pasti panggil murid, kemudian ingat-ingat jalan selamatnya ternyata saya berharap bahwa dengan itu murid sadar, murid akan lebih terbuka, tetapi setelah mempelajari materi tidak seperti itu. Maka mari kita bersama-sama merubah posisi kontrol kita sebagai guru. Ketiga, posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ini bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu karena merasa sebagai teman. Kemudian tidak untuk guru yang lain, murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, untuk posisi teman, nada suaranya guru adalah ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan ini sering digunakan ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan suka terlambat lagi. Sambil tertawa ringan, kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti bapak guru bantu kamu ini. Bergerak, gestur-gesturnya posisi kontrol lurus sebagai
teman. Nah, bagaimana hasil perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Termasuk dampak yang positif hanya saja di sisi negatifnya, murid yang jadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat baik dari posisi teman, tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Guru yang lain itu belum tahu dia lakukan. Karena itu tadi perasaan sebagai teman. Posisi kontrol berikutnya adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kira-kira kalau kamu melakukan ini, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi biarkan anak itu sendiri yang menyebut apa kira-kira sanksi atau konsekuensi yang dilakukan ketika melakukan suatu perbuatan yang negatif. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, dan tab cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau gesturnya adalah nada suara datar, frasa tubuh yang formal. Nah, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas, sekalian istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, kita lihat hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus mengontrol murid pada saat mengerjakan tugas di dalam jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi kalau sudah diberi tugas, jangan gurunya pergi, nanti muridnya ikutan pergi. Jadi harus dipantau. Nah, jadi ini adalah seorang pemantau ya, jadi tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tetapi konsekuensinya anak sendiri yang dapat menjawabnya akibat dari pertanyaan yang kita berikan tadi. Nah, yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, jika kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas tadi yang sudah kita bahas. Jadi kalau ada keyakinan kelas yang sudah disusun, kita menanyakan kembali kepada murid, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 poin posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian hasil. Pencapaian
pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, manajer itu gesturnya adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekati murid. Guru, adik, apakah kamu mengetahui beberapa sekolah dimulai? Tahu Pak, dan 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah kamu? Akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana murid itu lakukan dengan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak marah, tidak bermarah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersurat gurau dan menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, demikian kita kembali semuanya. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol guru, posisi manajer lah yang diharapkan untuk bisa diterapkan guru di sekolah. Nah, jadi guru berbuat sesuatu bersama murid untuk silakan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sulit. Jadi kita kembalikan ke murid, kita bertanya dengan murid. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Dari tadi ada kata restitusi. Mari kita masuk pada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi lihat segitiganya, ini dia. Yang pertama dari langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi itu yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nanti ada videonya, biar lebih jelas. Nah, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Yang bagaimanakah? Mari kita lihat segitiga restitusinya. Jadi di sini ada kasus yang pertama. Ini adalah contoh videonya. Kasus yang pertama, kakak tidak terima pekerjaannya selalu contek oleh temannya, sehingga dia marah sampai menggugat meja.
Tapi ada teksnya kok, bisa dibaca. Nah, ini adalah proses dari cara keterangannya dari segi garis strukturnya. Dan ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimatnya di situ. Jadi Kara bilang dia marah karena Nanda selalu nyontek. Jadi menstabilkan identitasnya di situ, yaitu begitu rupanya wajar Kara marah. Nah, kalau seperti itu sebabnya, kalau ibu ada di posisi itu, ibu juga tentu akan marah, akan melakukan hal yang sama seperti Kara. Jadi menstabilkan identitas seperti itu. Nah, jadi kemudian ditanyakan lagi, Kara melakukan apa sama Nanda? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang mana tindakan yang salahnya? Bahwa dia sudah sampai mengubrak meja. Nah, tadi saya kenapa sampai mengubrak meja? Nah, dia jawab, saya marah, masa saya diam saja menjadi bos saya dicontek? Saya kan sudah bekerja keras sementara Nanda enak-enak menyontek. Nah, biasa kan terjadi di kelas kita kasus seperti ini. Nah, jadi menanyakan keyakinannya seperti ini. Baik, itu memaklumnya dan itu juga mengapresiasi walaupun karena marah, tapi artinya cukup mendobrak, tidak sampai melakukan kekerasan fisik kepada Nanda, kepada orang yang dia jengkel. Nah, sekarang mari kita coba pikirkan bersama apakah tindakan Kara sesuai dengan nilai keyakinan kelas kita. Jadi seolah-olah di sini bahwa sudah ada keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, jadi yang dilanggar adalah saling menghormati dan menghargai teman. Kemudian kita tanyakan lagi, nah kalau Kara marah harus apa? Nanti anak sendiri menjawab, saya harus sabar. Nah, dengan seperti itu stimulus mudah-mudahan motivasi intrinsik dari dalamnya juga akan lebih keluar ya, tidak berdasarkan pujian atau hukuman yang lain. Nah, jadi dia tadi contoh kasus, namun tentu saja untuk kasus Nanda yang menyontek pekerjaan juga harus dipanggil. Ya, jadi bukan hanya karena Kara marah mengubrak meja, lantas Kara yang kita berikan solusi, tetapi juga orang yang karena latar belakang Kara berbuat seperti itu kan karena ada peristiwa. Ya, baik. Selanjutnya, segi restitusi dalam penyelesaian masalah. Intinya berkaitan ya bahwa dalam segi restitusi ini diperlukan peran guru sebagai manajer. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segi restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita masuki akhir dari kegiatan refleksi. Nah, silakan siapa yang mau berefleksi, menyampaikan refleksinya, perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini apa? Yang kedua, setelah mengikuti materi pembebasan atau diseminasi ini, saya jadi paham bahwa apa perubahan baru, adakah ilmu baru yang Bapak Ibu dapatkan dari materi singkat ini, kemudian hal apa yang ingin dilakukan ke depannya. Boleh, silakan. Ada yang mau mewakili bidang nomor 1 mungkin pasalnya bidang menerima materi ini, atau dari ada mahasiswa ada yang mewakili mungkin. Kalau saya lihat yang inflasi ini sama dengan plus minus. Kalau istilah saya ada plusnya dan ada minusnya, baru dan yang ada kasus kan karena plus dan minus. Kalau begini menurut teori saya, kalau saya pakai istilahnya plus minus. Ada yang posisi plus, ada yang posisi minus. Antara karena kan dilihat dari seginya kan plus, nadanya yang negatif. Bagaimana kita mengawinkan plus minus ini sehingga tidak terjadi gaya kayak mami tarik menarik, pertemuan antara plus minusnya ketemu dalam satu.
Kalau saya cuma segitu teorinya, saya katakan seperti itu. Kalau Ibu Adi mengatakan segitiga apa tadi? Restitusi, dan restitusi menurut pemahaman saya adalah bagaimana seorang anak tahu konsekuensi apabila dia berbuat. Apabila saya berbuat A, konsekuensinya seperti ini. Apabila berbuat B, maka konsekuensinya seperti ini. Jadi kalau menurut saya yang bisa kita lakukan ini untuk mungkin ya, untuk kelas-kelas besar seperti kelas 4, 5, 6 kan. Kalau kelas 1, 2, dan 3 mungkin kita harus ada dulu pembelajarannya, memberikan pemahaman. Apabila kita ke sana, hukumannya kamu akan seperti ini, tapi mungkin gimana ya, menggunakan bahasa ke anak-anak yang kelas rendah ini, saya juga harus ada pendekatannya mungkin yang lebih. Guru kelas 1 dan fase lain kita tahu kalau fase ini kan mereka sudah sendirinya kita memberikan bahwa apabila kamu berbuat perilaku A maka harus tahu konsekuensinya. Jadi kalau istrinya saya jadi plus minus kalau saya kayak magnet yang tarik menarik, gimana caranya supaya tidak tarik menarik tapi bertemu. Oh ya, jadi ada posisi parah dan Nah, yang mana posisinya negatif, yang mana posisinya positif, yang kita akan mempertemukan. terima kasih Mas Ida. Maka tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan sekarang mengebrak meja akibat rasa marah yang ditimbulkan oleh belanda yang nyontek. Jadi yang kita restitusi ini tidak hanya kepada nandanya, jadi harus tidak hanya kepada Kara yang mengebrak meja, yang memancing, yang melihat pekerjaan itu juga harus kita panggil. Nah, jadi harus ditanyakan. Nah, kira-kira kalau menyontek, kira-kira saya kembalikan Bapak Ibu. Kira-kira kelas apa yang dilanggar? Kalau menyontek pekerjaan orang, Tidak menghargai. ya jelas tidak menghargai Hasil kerja orang lain. Ya, kemudian apa lagi yang paling utama? Tujuh itu dilanggar. Jadi dipanggil. Nah, jadi bagaimana cara Anda mengatasinya? Otomatis dengan sendirinya dia akan menjawab, saya tidak akan menyontek lagi. Nah, untuk mengatasi kenapa kamu sampai menyontek? Saya tidak berani. Berarti kita tanyakan lagi. Apa jalan keluar dari nanda ini tidak belajar jalan keluar lagi? Nanti akan jawabannya adalah tentu saya akan belajar di rumah. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri siswa sendiri. Oke, kembali ke refleksi nomor 1, ada yang mau menjawab? Rasanya setelah mengikuti kegiatan ini sedih mungkin? Kecewa? Sudah kan? Ya? Senang? Apa? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan, saya jadi paham bahwa adakah yang terbuka dari pemikiran Bapak Ibu setelah mengikuti materi ini? Ada. Jadi Ibu, silakan Bu Ida. Ya. Saya itu dari awal kali mengenai selalu terjadi dengan kita di sehari-hari kita. Kita memberikan ujian. Ya. Saya tidak memberikan apa kepada anak-anak, tapi selalu pakai ilmu. Ya. Itu ujian. Kalau saya dikasih itu, kalau proses kita sudah habis seperti tadi, Ya, bisa. Stiker minta. ya, itu saja ujian ilmu harus. Karena makin semangat, apalagi yang tadi kita berikan tempo. Kalau kita update, kalau kita tanya soal kalau saya boleh tadi. Boleh itu kalau sudah kita keluar. Boleh sekali baca doa. Karena mereka biasa kalau pulang keluar. Sudah sampai pada mana kalau sekali ini keluar. Jadi mereka semua kelompok semua. Dari bapak ibu yang lagi. Jadi kan karena kan bapak yang satu orang itu boleh pulang. Jadi semua terpilih. Jadi kasih makan kalau itu kita kita kasih ini apa? Kalau kita mereka sedang keluar. Boleh ikut anak-anak yang terlambat, saya pernah mengalami atau mungkin yang salah satu anak-anak yang dulu, saya bercerita kalau kami sudah tahu kalau kamu lambat, maka kamu tidak itu sudah apa masalah jabatan itu dan minta maaf salah lambat. Dan kita sudah lakukan itu. Mereka masuk masalah dulu, baru datang dengan satu kata depan kelas, datang mencintai guru, maaf bisa lambat. Asal sesatu-satu kepala cinta. Nah, begitu kau lambat, kadang bisa mengerjakan jadi dia langsung itu marah, itu capek, itu jangan marah. Jadi salah saya yang kita
itu kita melihat selalu terjadi dengan kita sehari-hari. Saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Dan yang ketiga, siapa tahu ada yang bercita-cita setelah mempelajari materi ini saya akan melakukan ini. Kalau ada yang bisa meluangkan pendapatnya, Mas Ina mungkin. Ya, silakan. Mungkin kita berusaha merubah, kita pakai biasa diskusi. Kalau saya pakai istilah plus minus, kan sama intinya ya. Kita akan coba. Yang saya bilang tadi, kita mungkin kelas-kelas tinggi dulu. Bagaimana nanti imbasnya tadi, kalau kelas 1, 2, 3 kita pakai teori lain apa? Karena pemahaman kelas rendah dengan atas ini kan tidak sama. Betul. Terima kasih Mas Ina. Saya pancing sedikit, mungkin dipancing dulu. Terkait 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Yang pertama tadi posisi kontrolnya apa? Guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, teman. Nah, yang terakhir, manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi kontrol dari 5 ini sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya saja baru tahu, oh ini namanya. Tapi kalau menghukum pasti sadar bahwa kita menghukum murid. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi kita sudah jelaskan plus minusnya. Apa dampaknya kepada murid? Adakah yang ingin merubah posisi kontrolnya? Tentu posisi kontrol yang paling baik adalah yang berkaitan dengan restitusi tadi adalah manajer. Nah, jadi di situ kurang-kurangilah kita sebagai penghukum, kurang-kurangilah kita sebagai pembuat pasal kesalahan. Terutama saya di kelas 6 itu hobi sekali kalau sudah dapat kasus kepada murid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu biasa lihat anak kelas 6 satu kelas menangis, itu tidak dimarah Bapak Ibu. Saya tidak memarahi mereka, tetapi saya memberikan pemahaman bahwa perbuatan kamu salah, tapi mungkin terlalu berlebihan sehingga emosionalnya anak-anak itu satu kelas nangis. Jadi seperti itu Pak. Namun setelah mempelajari ternyata membuat rasa bersalah pun tidak selamanya baik. Yang bisa jadi emosi anak terpendam, dia merasa memang saya ini salah, memang saya ini tidak ada bagus-bagusnya, itu berbahaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas responnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru dengan posisi manajer dan melaksanakan sedikit restitusi. Berikutnya juga melaksanakan budaya disiplin positif kepada anak-anak di sekolah hari ini, besok, dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.